Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, Fang Yuan akhirnya bertunangan. Apakah ini akan menjadi tanda kalau Master of Gu pada akhirnya akan belok ke genre romance? Whoops, tidak guys. Kita harus tahu bahwa setiap langkah yang diambil Fang Yuan tidak pernah lepas dari yang namanya untung dan rugi. Bahkan tidak ada satupun tindakannya selama ini yang didasarkan pada perasaan. Semuanya pure perhitungan dan juga keberuntungan. Kata gua mah, ini novel laki banget. Gak ada romance-romansnya, full permainan catur. Yang mana alurnya menjadi sulit untuk ditebak. Langsung saja kita sambung kisah hidup Fang Yuan di part 291. Kini, setelah menyelesaikan urusan di toko kuning, Fang Yuan kembali ke aula penyempurnaan Gu. Di sana, rambut keenam sudah menunggunya. Demi Fang Yuan, rambut keenam sudah bekerja mati-matian. Bahkan wajahnya tampak kuyu dan hampir kehabisan tenaga. Rambut keenam lagi-lagi memasuki tahap terakhir dalam penyempurnaan Gu rahasia surgawi. Inilah momen penting di mana Fang Yuan harus turun tangan sendiri. Segera setelah Fang Yuan memejamkan mata, dia melangkah masuk ke dalam pusat cahaya. Aura yang kuat menyelimuti tubuh Fang Yuan. Ini adalah titik kritis, tahap terakhir sebelum perubahan kualitatif dimulai. Kita bisa mulai sekarang, ucap Fang Yuan kepada rambut keenam. Setelah hitungan mundur, rambut keenam menonaktifkan formasi abadi jalur penyempurnaan dan Fang Yuan segera mengambil alih. Fang Yuan memunculkan ribuan aliran pikiran, mengaktifkan metode jalur kebijaksanaan secara bersamaan. Dia mengambil kendali penuh atas formasi penyempurnaan itu. Di bawah kerja kerasnya, cahaya putih di sekeliling tubuh Fang Yuan mulai mengembun dan membentuk sebuah cincin besar yang melayang horizontal mengelilingi tubuhnya. Gerakan pembunuh jalur penyempurnaan, cincin cahaya surgawi. Rotasi pertama. Fang Yuan mengerahkan kehendaknya dan cincin itu mulai berputar perlahan. Rotasi kedua pun dimulai. Tatapan Fang Yuan menjadi tajam. Rotasi ketiga, keempat, kelima, dan keenam semuanya pun berhasil. Kini tersisa rotasi terakhir, rotasi ketujuh. Melihat semua ini, rambut keenam tampak cemas. Sepertinya kali ini pemimpin sekte sudah menyiapkan segalanya dengan matang. Dan Fang Yuan kini memulai rotasi yang ketujuh. Dia tampak menggertakkan gigi dan mengerahkan seluruh kemampuannya. Cincin cahaya itu mulai menyusut. Ukurannya kini hanya sebesar kepalan tangan, melayang tepat di atas kepala Fang Yuan. Boom! Dengan dentuman lembut, cincin itu menyusut menjadi titik kecil. Lalu kemudian, lahirlah Gu peringkat 7 yang kini mendarat di atas telapak tangan Fang Yuan. Berhasil! Aku berhasil! Bahkan Fang Yuan sendiri pun terkejut ketika melihat Gu peringkat 7 itu berhasil disempurnakan. Setelah kegagalan pertamanya, akhirnya Fang Yuan berhasil dalam percobaan yang kedua. Kegembiraan Fang Yuan pun memuncak. Mungkin ini juga berkat jalur keberuntunganku. Fang Yuan lalu melihat Gu itu, Gu immortal yang berbentuk seperti capung, yang kalau dilihat dengan lebih seksama, dia mirip seperti ranting yang panjang. Gu itu ramping dan lentur, panjangnya sekitar setengah lengan orang dewasa. Kini,
Kedua sisi tubuhnya terdapat 7 buah pasang sayap yang tipis seperti daun. Ku itu lalu terbang perlahan di udara. Gerakannya sangat lambat seolah dia sedang mengambang. Fang Yuan menatapnya dalam-dalam dan ia tampak menghela nafas panjang. Akhirnya, aku berhasil memperbaiki gu rahasia surgawi. Sementara itu, jauh di bawah Laut Timur, aku sungguh merasa malu. Kamu sudah datang sejauh ini, tapi aku tidak bisa membantumu, kata Huan pada You Chan. Kini mereka harus kembali berpisah. Mendengar itu, You Chan menggelengkan kepala. Dia menatap Huan lalu berkata, "Huan, jangan berkata begitu. Kamu bahkan mengorbankan umurmu sendiri demi membantuku dalam deduksimu. Aku akan selalu mengingat kejadian ini. Kegagalan ini bukan karena dirimu, tetapi karena lawan kita yang terlalu kuat." Mendengar itu, Huan mengangguk. Benar, lawanmu kali ini memang tidak sederhana. Bagaimanapun, aku telah gagal membantumu. Jika kamu membutuhkan bantuanku lagi di masa depan, datanglah dan mencariku. Selama kamu tidak keberatan dengan pencapaianku yang rendah dalam jalur kebijaksanaan. You Chan pun tertawa. Dasar kamu. Bantuanmu sungguh luar biasa. Aku mengucapkan terima kasih, kata You Chan yang kemudian tersenyum. Lalu setelah itu mereka pun berpisah. You Chan kembali terbang melintasi langit. Angin dingin kini menyapu wajah dan pakaiannya. Namun angin itu tidak sedingin hatinya sekarang. You Chan tampak serius. Meski lawanku kuat, aku tidak akan menyerah. Saatnya melancarkan serangan balasan dengan gayaku sendiri. Kini You Chan tampak dipenuhi dengan tekad. Dan setelah itu, You Chan pun memulai pergerakannya. Fang Yuan sudah tahu bahwa You Chan pasti akan segera bergerak. Lagi pula, Fang Yuan juga sudah mengamati You Chan untuk waktu yang lama. Kini, You Chan menambahkan aturan baru di dalam bisnis ikan naga miliknya. Dia menerapkan bahwa setiap pembeli yang kembali akan mendapatkan diskon besar. Semakin lama mereka membeli dari You Chan, maka semakin besar juga diskonnya. Jika seseorang membeli ikan naga darinya selama 10 tahun berturut-turut, maka diskon yang didapatkan akan semakin tinggi. Langkah ini adalah langkah yang brilian dan langsung menstabilkan situasinya. Banyak pembeli yang sebelumnya telah pindah ke Fang Yuan, kini segera kembali ke pelukan You Chan. You Chan sepenuhnya memanfaatkan keunggulannya. Dia menekan Fang Yuan yang masih dianggap sebagai pendatang baru dalam bisnis ini. Dan ini memang langkah yang cerdas, karena Fang Yuan tidak mungkin meniru metode ini dengan hasil yang efektivitasnya sama. Dan You Chan tidak berhenti di situ. You Chan juga secara drastis meningkatkan stok ikan naganya di toko kuning. Dengan begini, dia secara terbuka menunjukkan kekayaan dan fondasinya yang begitu dalam. Oleh karena dua hal ini, langkah You Chan membuahkan hasil besar. Obrolan di toko kuning pun kini dipenuhi dengan topik You Chan. Sementara itu saat ini beberapa immortal juga masih menunggu pergerakan dari Fang Yuan. Namun, dalam beberapa hari kemudian, Fang Yuan masih tetap diam, seolah dia tidak menyadari semua tindakan You Chan. Fang Yuan tetap berjualan seperti biasanya, walaupun bisnisnya kini mengalami pukulan besar. Bagaimanapun untuk sekarang, Fang Yuan tidak mau bertindak dengan gegabah. Dia sadar dan mengakui
bahwa kekuatan Yao Chan saat ini melampaui dirinya. Kalau Fang Yuan memaksakan diri untuk bersaing, maka itu hanya akan menjadi keputusan yang bodoh. Setelah melihat pondasi yang dimiliki Yao Chan, Fang Yuan sadar kalau dia masih tertinggal jauh. Dia baru memelihara ikan naga dalam waktu yang singkat, sementara Yao Chan sudah memelihara ikan naga selama bertahun-tahun. Kelemahan Fang Yuan terletak pada akumulasi pengalaman dan juga sumber daya. Dan semua itu bukanlah sesuatu yang bisa Fang Yuan kejar hanya dalam waktu singkat. Fang Yuan kini menerima serangan balik dan tekanan dari Yao Chan tanpa perlawanan. Sementara itu, para immortal yang menonton situasi ini mulai kehilangan harapan mereka pada Fang Yuan. Namun di sisi lain, ketenangan dari Fang Yuan justru membuat Yao Chan menjadi resah. Seperti kata pepatah, pedang yang masih tersarung justru yang paling berbahaya. Kalau Fang Yuan langsung memberikan respon setelah Yao Chan melakukan tindakan, maka Yao Chan bisa mengatur strategi dan melakukan serangan balasan lagi. Tetapi karena Fang Yuan tetap diam dan tidak bereaksi, Yao Chan kini justru bingung harus berbuat apa. Yao Chan mulai merasa tertekan dan gelisah memikirkan segalanya. Haruskah aku menyerang dengan lebih agresif? Atau haruskah aku memaksa dia untuk bereaksi? Yao Chan pun sempat bimbang. Namun setelah ia berpikir dalam-dalam, dia akhirnya mengambil keputusan untuk tetap dengan strateginya saat ini. Lupakan, situasi sekarang sudah sangat menguntungkan diriku. Dengan perkembangan seperti ini, dalam beberapa bulan, bisnis orang itu pasti akan runtuh dan dia akan kehilangan semua pelanggannya. Aku tidak perlu merasa khawatir. Yao Chan sendiri adalah seorang ahli dari jalur air. Oleh karena itu, dia pun paham akan pepatah dari jalur air. Air memberi manfaat bagi semua makhluk hidup, tetapi air tidak pernah melawan siapapun. Jadi, kalau lawannya tidak bergerak, maka Yao Chan tidak perlu mengambil inisiatif untuk menyerang. Sementara itu, di sisi lain, Fang Yuan sendiri terus mengamati gerakan Yao Chan selama beberapa hari. Dia menyadari bahwa Yao Chan memang sangat berhati-hati dan tidak mau bertindak terlalu agresif. Melihat sikap Yao Chan, Fang Yuan diam-diam mengaguminya. Dia sadar bahwa lawannya kali ini sungguh merepotkan. Tapi Fang Yuan tidak merasa tertekan. Dia sudah menyiapkan langkah lanjutan untuk menghadapi persaingan ini. Semakin lama ini berjalan, keuntunganku justru akan semakin besar. Saat ini aku hanya perlu menunggu. Meskipun pengembangan apertur abadinya sempat terhenti karena bisnis ikan naga ini, tapi itu tidak menghentikan Fang Yuan untuk mengembangkan sisi yang lain. Pondasi jiwanya sudah mencapai 80 juta jiwa manusia. Awalnya dia memiliki target, yaitu 100 juta jiwa manusia. Tetapi selama periode ini, Fang Yuan terus melatih gerakan pembunuh pemisah jiwa yang mengakibatkan luka pada jiwanya dan menurunkan pondasinya. Oleh karena itu, perkembangan pondasi jiwa Fang Yuan tidak terlalu cepat seperti sebelumnya. Namun tidak masalah, karena meski begitu, saat ini gerakan pembunuh pemisah jiwa Fang Yuan menjadi semakin terasah. Dia bahkan menggunakan Gu kebijaksanaan untuk memodifikasi metode aktivasi gerakan pembunuh pemisah jiwa miliknya. Selain itu, Fang Yuan juga melatih gerakan pembunuh dari jalur jiwa yang lain. Walaupun sayang, gerakan-gerakan dari jalur jiwa itu tidak bisa mencapai kekuatan penuhnya, karena Fang Yuan memang kekurangan Gu immortal pendukung. Saat ini, fokus utama Fang Yuan tertuju pada Gu rahasia surgawi.
Berbeda dengan kebanyakan Gu Immortal lainnya, setiap kali Fang Yuan mendapatkan Gu Immortal baru, kekuatannya melonjak drastis. Ini semua karena Fang Yuan menguasai banyak warisan dan memahami berbagai metode penggunaan Gu Immortal dengan sangat mendalam. Oleh karena itu, mendapatkan Gu rahasia surgawi jelas-jelas meningkatkan pondasi dan kekuatan Fang Yuan dengan signifikan. Terlepas dari semua itu, Gu rahasia surgawi adalah inti dari gerakan pembunuh pengungkapan rahasia surgawi. Gerakan ini dapat memprediksi isi dari bencana kesengsaraan yang akan datang, dan kemampuan ini tentu sangat berharga. Fang Yuan sempat terpikir, kalau dia membuka bisnis dengan kemampuan ini, maka dia akan mendapatkan uang dalam jumlah yang besar. Tetapi, Fang Yuan segera mengurungkan niatnya itu, karena Fang Yuan tidak ingin mengekspos Gu rahasia surgawi miliknya. Musuh terbesarnya adalah pengadilan surgawi, sementara Gu rahasia surgawi harus menjadi kartu truf yang ia jaga. Oleh karena itu, Fang Yuan memutuskan untuk merahasiakan keberadaan Gu rahasia surgawi. Lalu tanpa membuang waktu, Fang Yuan juga mulai melatih gerakan pembunuh baru miliknya. Gerakan itu disebut dengan nama pemusnah kehendak surga. Pemusnah kehendak surga adalah gerakan pembunuh dari jalur kebijaksanaan yang fungsinya adalah untuk menghapus kehendak surga yang ada di dalam tubuh, jiwa, ataupun di dalam sebuah Gu. Fang Yuan melatih dengan tekun gerakan pembunuh ini, dan itu membuat Fang Yuan memahami esensi dan kedalaman dari gerakan pembunuh pemusnah kehendak surga. Semakin Fang Yuan memahaminya, semakin dia mengagumi bakat dari Pak Tua Yanxi di dalam lubuk hatinya, karena awalnya gerakan ini diciptakan oleh Pak Tua Yanxi, walaupun ketika itu versinya masih belum lengkap. Lalu selama beberapa hari ini, Fang Yuan berhasil menyempurnakan gerakan pembunuh pemusnah kehendak surga yang lengkap. Setelah Fang Yuan menguasai gerakan pembunuh ini, lalu dia mulai menguji gerakan pembunuh ini pada Spring Autumn Cicanda. Tentu tidak asing bagi kita, Spring Autumn Cicanda adalah Gu Immortal dari jalur waktu peringkat 6. Saat ini, Spring Autumn Cicanda dalam keadaan disegel oleh Fang Yuan di dalam apertur tubuh zombie abadi miliknya. Saat ini, Fang Yuan menatap Spring Autumn Cicanda dengan perasaan yang begitu kompleks. Bagaimanapun, Gu ini adalah Gu yang telah menemani dia sejak kehidupan sebelumnya. Tanpa Spring Autumn Cicanda, Fang Yuan yang sekarang tidak akan pernah ada. Ada sebuah pertanyaan yang kerap diajukan. Gu apa yang memiliki makna terbesar bagi seorang Gu Immortal? Jawaban dari pertanyaan ini tentu berbeda-beda pada setiap orang. Tetapi bagi Fang Yuan, jawabannya hanya ada satu, yaitu Spring Autumn Cicanda. Lupakan kehidupan masa lalunya. Bahkan dalam kehidupannya sekarang pun, Gu ini telah berkali-kali menyelamatkan dirinya. Walaupun setelah pertempuran di Gunung Yitian, Fang Yuan sempat kehilangan Spring Autumn Cicanda, dia akhirnya berhasil mendapatkan kembali Spring Autumn Cicanda. Walaupun dia menyadari bahwa ada rahasia besar di dalam Spring Autumn Cicanda, yang mana Spring Autumn Cicanda ternyata dikuasai oleh kehendak surga. Oleh karena itu, Fang Yuan ingin menyempurnakan gerakan pembunuh pemusnah kehendak surga, karena tujuannya adalah untuk membersihkan kehendak surga dari dalam Spring Autumn Cicanda. Karena selama masih ada kehendak surga di dalam Spring Autumn Cicanda, Fang Yuan tidak punya peluang untuk menggunakan Spring Autumn Cicanda lagi. Jadi, satu-satunya cara adalah menyingkirkan kehendak surga dari dalam Spring Autumn Cicanda. Sekarang, mari lihat hasil dari yang sudah kulatih selama ini, kata Fang Yuan
yang kini matanya tampak berkilauan. Gerakan pembunuh abadi, pemusnah kehendak surga. Setelah melakukan persiapan, tubuh Fang Yuan kini diselimuti oleh cahaya abu-abu keputihan. Ia lalu mengulurkan tangannya yang dipenuhi oleh cahaya abu-abu putih, dan kemudian Fang Yuan menyentuh tubuh zombie abadinya. Cahaya itu mengalir perlahan dari tubuh hingga menutupi seluruh tubuh zombie abadi miliknya, seperti air yang mengalir tiada henti. Beberapa saat kemudian cahaya abu-abu putih itu mulai berubah. Sejumlah besar mata warna-warni muncul dari dalam cahaya abu-abu itu. Bola mata itu menyerupai pelangi yang terus berkedip. Awalnya, mata-mata itu muncul di sekitar telapak tangan Fang Yuan. Kemudian jumlahnya bertambah dan menyebar luas ke seluruh tubuh zombie abadinya. Bola mata warna-warni terus berkedip dan warnanya pun terus berubah-ubah. Tidak lama kemudian, bola mata itu mulai merambat ke apertur zombie abadi. Lalu pada akhirnya, seluruh permukaan Spring Autumn Cicanda tertutup oleh lapisan bola mata warna-warni. Setiap kedipan bola mata itu merupakan serangan langsung terhadap kehendak surga. Spring Autumn Cicanda mulai bergetar hebat. Bola mata warna-warni terus terbentuk dan hancur. Sementara Fang Yuan terus mengalirkan esensi abadi kurma merah untuk mempertahankan aliran bola mata warna-warni itu. Lalu setelah beberapa saat, Spring Autumn Cicanda bergetar hebat. Fang Yuan langsung menyadari adanya retakan kecil yang mulai terbentuk di permukaan Spring Autumn Cicanda. Melihat itu wajah Fang Yuan menjadi serius. Ia segera menghentikan gerakan pembunuh itu. Tubuh Fang Yuan bergetar hebat, seolah tersambar oleh petir. Penghentian mendadak dari gerakan pembunuh membuat tubuhnya terluka parah. Namun, luka itu tidaklah penting dibandingkan dengan keselamatan Spring Autumn Cicanda, karena Fang Yuan juga bisa menggunakan manusia kembali semula. Kini tanpa memperhatikan lukanya, Fang Yuan segera memeriksa kondisi dari Spring Autumn Cicanda. Retakan pada permukaan Spring Autumn Cicanda memanglah kecil dan juga tidak mencolok, tetapi Fang Yuan sangat waspada. Retakan itu menandakan bahwa Gu tersebut telah mengalami cedera. Pada dasarnya Gu memang makhluk hidup yang rapuh, baik itu peringkat 6, 7, atau bahkan 9. Setelah memeriksanya dengan seksama, ekspresi Fang Yuan menjadi suram. Kehendak surga. Fang Yuan menggertakkan gigi. Luka pada Spring Autumn Cicanda masih tergolong ringan dan untungnya ia menemukannya sejak awal, sehingga kerusakan itu masih bisa diperbaiki. Namun Fang Yuan tidak dapat terus menggunakan pemusnah kehendak surga dalam kondisinya sekarang. Jika ia memaksakan diri, retakan itu akan membesar dan Spring Autumn Cicanda akan hancur. Pengaruh kehendak surga pada Spring Autumn Cicanda ternyata jauh lebih dalam dan kompleks dari yang diperkirakan Fang Yuan. Ia memikirkan situasinya sejenak dan segera menemukan dua kemungkinan solusi. Pertama, dia dapat terus memodifikasi langkah pembunuh abadi pemusnah kehendak surga hingga mampu menghilangkan kehendak surga tanpa merusak Spring Autumn Cicanda. Kedua, ia dapat menggunakan metode sekte bayangan dengan memperbaiki Gu itu melalui jalur perbaikan, sambil secara bertahap menyingkirkan kehendak surga selama prosesnya. Sayangnya, kedua metode itu memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Memodifikasi pemusnahan kehendak surga bukanlah perkara yang mudah. Bahkan untuk menciptakan langkah pembunuh itu, Fang Yuan sudah nyaris mencapai batas kemampuannya. Memang bukan mustahil untuk menyempurnakannya, tetapi ia harus mengorbankan waktu, tenaga, dan sumber daya dalam jumlah besar.
Sementara itu metode jalur perbaikan sekte bayangan hanyalah sebuah teori yang sulit untuk diaplikasikan dalam praktek. Kehendak surga memiliki cengkraman yang dalam pada spring Altum Cicanda, dan proses perbaikannya penuh dengan resiko. Jika terjadi sedikit saja kesalahan, maka gu itu pasti akan hancur seketika. Sepertinya aku harus menggabungkan kedua metode ini. Itu akan menjadi cara yang paling aman, kata Fang Yuan yang kemudian mengambil keputusan. Tanpa membuang waktu, Fang Yuan segera mendatangi gu kebijaksanaan. Aku akan mengandalkanmu. Lalu gu kebijaksanaan terbang mengelilingi Fang Yuan dan kemudian memancarkan cahaya kebijaksanaan yang menyelubungi tubuh zombie miliknya. Di bawah pancaran cahaya itu, Fang Yuan mengaktifkan berbagai metode dari jalur kebijaksanaan. Pikirannya berpacu cepat bagaikan gelombang pasang, melahirkan pikiran-pikiran baru yang saling berbenturan dan menciptakan percikan ide secara kontinu. Esensi abadi kurma merah mengalir deras, sementara keringat mulai membasahi dahi Fang Yuan. Tingkat kesulitan deduksi kali ini sangatlah tinggi. Alisnya tampak mengerut rapat menahan beban pikiran. 15 menit berlalu, setengah jam, hingga akhirnya 2 jam telah berlalu. Setelah itu Fang Yuan baru menghentikan deduksinya. Ia tampak menghembuskan nafas panjang dan wajahnya pucat pasi. Ia telah mengerahkan banyak sekali kemampuannya dalam deduksi ini. Namun ini belum berakhir. Setelah Fang Yuan beristirahat sejenak, ia kembali melakukan deduksi dengan bantuan cahaya kebijaksanaan seperti sebelumnya. Deduksi yang sangat sulit, bahkan tingkat pencapaian Grandmaster jalur kebijaksanaan Fang Yuan tidak mampu mengatasi masalah ini. Semuanya kini berada di luar batasnya. Tapi Fang Yuan tetap memaksakan diri untuk terus maju dan mengandalkan cahaya kebijaksanaan. Fang Yuan memiliki keteguhan hati yang luar biasa. Ia menolak untuk menyerah. Tidak sedikit pun terpikir untuk mundur. Ia bahkan menunda latihan gerakan pembunuh dari jalur jiwa miliknya dan memusatkan seluruh waktunya saat ini untuk menyelesaikan deduksi jalur kebijaksanaan ini. Tanpa tidur, tanpa istirahat, Fang Yuan bekerja sekuat tenaga meskipun kemajuannya lambat. Tapi meski begitu, Fang Yuan tetap tertahan. Tidak masalah, selama ada kemajuan walau hanya sedikit. Tidak peduli aku harus menghabiskan puluhan hari bahkan berbulan-bulan untuk ini. Aku akan menyelesaikannya. Dengan ketekunan yang luar biasa, Fang Yuan terus menghadapi masalah ini secara langsung. Dan selama periode ini, bisnis ikan naga milik Fang Yuan mulai menemukan titik terang. Kini, di dalam apertur abadi milik Fang Yuan, di wilayah Laut Naga tepatnya, ikan naga telah berkembang biak sampai tingkat yang mengerikan. Dan yang lebih penting, di antara mereka akhirnya lahir spesies ikan naga yang bermutasi. Ikan-ikan ini berukuran lebih kecil dibandingkan ikan naga biasa. Sisiknya agak kusam, tetapi memancarkan cahaya kilau logam. Dia tampak seperti menyerupai tembaga merah. Fang Yuan tampak puas dan berkata, "Akhirnya, ikan naga tembaga berhasil dikembangbiakkan." Keberhasilan ini tidak lepas dari formasi gu makanan abadi yang telah disiapkan Fang Yuan dengan susah payah. Melihat banyaknya ikan naga tembaga yang telah lahir, Fang Yuan segera mengirimkan sebagian dari ikan naga tembaga itu ke toko kuning. Jumlah kecil ikan naga tembaga tidak akan menarik perhatian siapapun. Tetapi karena aku sudah lama menjual ikan naga dan para immortal telah memperhatikanku belakangan ini, kurasa ini akan membawa dampak yang positif, kata Fang Yuan sambil menyeringai. Dan seperti yang Fang Yuan duga, kemunculan ikan naga tembaga kini menimbulkan kegemparan besar di toko kuning.
Fang Yuan pun menyeringai. Nah, Yao Chan, inilah kartu trufku. Sekarang bagaimana caramu menghadapi ini? Beberapa hari pun berlalu setelah ikan naga tembaga dijual di toko kuning. Masalah memberi makan Gu Immortal bukan hanya beban bagi Fang Yuan seorang diri. Sekarang, Fang Yuan mampu menjual ikan naga yang bermutasi, dan itu tentu menunjukkan bahwa Fang Yuan memiliki warisan dari jalur makanan. Oleh karena itu, banyak immortal yang mulai menjalin hubungan dengan Fang Yuan dengan cara menjadi pelanggannya. Bahkan di antara mereka, para immortal peringkat 8 pun mulai mencari informasi dan keberadaan Fang Yuan. Mereka bahkan rela menyewa jasa immortal dari jalur kebijaksanaan untuk melakukan deduksi pada Fang Yuan. Dagangan Fang Yuan laris manis. Sementara itu di sisi lain, sebuah ikan naga tembaga ada di tangan Yao Chan. Ia memutar-mutar ikan itu perlahan. Tangannya sedikit gemetar. Ekspresinya pun terlihat gelap. Ikan naga tembaga kecil yang tampak tidak berarti itu justru menjadi ancaman besar di mata Yao Chan. Dampaknya jauh lebih mengerikan dibandingkan kalau Fang Yuan hanya menurunkan harga jualnya. Siapa sangka musuhku mampu membalas sedahsyat ini. Benar-benar mengesankan. Kekhawatiranku selama ini ternyata sepenuhnya beralasan. Setelah beberapa lama terdiam, Yao Chan menghela nafas berulang kali. Dia berusaha menenangkan diri. Kemunculan ikan naga tembaga benar-benar merusak bisnis ikan naga miliknya. Ini adalah ancaman yang menyerang langsung ke akar kekuatannya. Bahkan, bukan hanya bisnis ikan naga milik Yao Chan yang terancam, tetapi bisnis ikan naga di seluruh dunia kini berada di ujung tanduk akibat kemunculan ikan naga tembaga. Aku sudah mengujinya berkali-kali. Ikan naga tembaga ini memang jauh lebih unggul dibandingkan ikan naga biasa. Tubuhnya memiliki proporsi jejak tanda daun makanan yang jauh lebih pekat. Sekarang apa yang harus kulakukan? Yao Chan tampak menggigit bibirnya dan wajahnya pun kembali serius. Ia memiliki kepribadian yang kuat. Namun setelah mengetahui kenyataan ini, dia tidak bisa menyembunyikan rasa khawatirnya. Aku telah berkultivasi dengan susah payah selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin aku akan menyerah semudah ini? Bisnis ikan naga adalah sumber pendapatan utamaku. Kalau aku bangkrut, kultivasiku pun akan runtuh. Aku tidak boleh kalah seperti ini. Benar, aku Yao Chan, bukan wanita lemah. Bagaimana mungkin aku mengakui kekalahan begitu saja? Ikan naga tembaga ini, jika orang itu bisa mengembangbiakannya, lantas kenapa aku tidak? Yao Chan mengepalkan tangannya. Matanya bersinar terang. Semangat juangnya menyala kembali. Ia ingin bersaing. Ia ingin mencoba membiakkan ikan naga tembaga dengan kekuatannya sendiri. Itulah satu-satunya cara agar ia dapat menghadapi musuh misterius ini. Jika tidak, ikan naga biasa tidak akan mampu bersaing di pasar. Tapi Yao Chan tidak bisa bertindak gegabah. Ia memiliki dasar kekuatan dari jalur makanan yang cukup kuat. Ia pernah mendapatkan warisan dari jalur makanan. Jadi meskipun warisan itu tidak seotentik milik Fang Yuan, Yao Chan memiliki dasar yang kuat. Dan sebenarnya Yao Chan juga pernah mengembangkan ikan naga yang bermutasi. Sayangnya dia gagal di tengah jalan. Tapi kali ini agaknya berbeda. Sekarang aku memiliki ikan naga yang bermutasi di depan mataku. Walaupun sebelumnya aku gagal karena pencapaian jalur makanku terlalu rendah, tetapi sekarang dengan ikan naga tembaga ini sebagai referensi, aku pasti bisa memecahkan rahasianya. Kalau aku tidak bisa melakukannya,
lebih baik aku mati. Dipenuhi dengan semangat juang yang membara, Yao Chan mulai meneliti ikan naga tembaga dengan serius. Selama beberapa waktu berikutnya, ia seperti seorang peneliti gila yang bekerja tanpa henti hingga lupa makan dan tidur. Sementara Fang Yuan, dia terus berjuang untuk menemukan solusi dari masalah Spring Autumn Cicanda. Dalam proses ini, Fang Yuan mendapatkan pemahaman yang jauh lebih dalam tentang kekuatan sejati dari cahaya kebijaksanaan. Semakin lama Fang Yuan menggunakannya, semakin dalam pula pencerahannya. Bermandikan cahaya kebijaksanaan, Fang Yuan mendapatkan inspirasi yang tak berujung. Inspirasi itu membimbing dia menuju solusi yang tepat. Tingkat pencapaian jalur Grandmaster Fang Yuan juga hampir mencapai kesempurnaan dalam proses ini. Sehingga kini waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap, setengah bulan pun telah berlalu. Pada hari itu, Fang Yuan mengangkat tangannya dan dengan semangat berseru, "Berhasil! Akhirnya, aku berhasil menemukan solusi untuk masalah Spring Autumn Cicanda." Di saat yang hampir bersamaan, di Laut Timur, Yao Chan pun penuh semangat. Wajahnya berseri-seri dan kegembiraan memenuhi hatinya. "Aku berhasil! Akhirnya aku berhasil menciptakan spesies baru dari ikan naga tembaga. Meskipun aku harus menggunakan ikan naga tembaga sebagai indukan awal, tapi setelah aku memiliki beberapa dari mereka, aku mampu mengembangbiakannya lebih banyak lagi. Aku tidak akan kalah dalam pertempuran ikan naga ini. Sekarang, aku akan menggunakan ikan naga ini untuk kembali menguasai pasar." Tatapan Yao Chan sangat tajam. Dia kini penasaran, kira-kira metode apa lagi yang akan Fang Yuan gunakan. Sekarang Fang Yuan kembali mengurung diri. Dia ada di perbatasan selatan Mini, di dalam apertur abadi berdaulat miliknya. Fang Yuan kini ada di sana bersama dengan rambut keenam. Dalam periode waktu ini, rambut keenam sudah mengerahkan segala kemampuannya untuk Fang Yuan memperbaiki gua abadi. Fang Yuan melihat dan mengingat usaha itu di dalam hatinya. Sekarang mereka berdua tengah bersiap untuk melakukan pembersihan pada Spring Autumn Cicanda. "Aku akan mulai," kata Fang Yuan. Rambut keenam pun mengangguk dan berkata, "Pemimpin sekte, silahkan. Saya akan membantu Anda sebaik mungkin." Perbaikan Gu kali ini sangat penting bagi Fang Yuan, karena Gu ini adalah Spring Autumn Cicanda. Bahkan dalam beberapa hari sebelumnya, Fang Yuan juga meminjam sejumlah Gu immortal dan Gu fana dari sekte Langya. Ia telah menyusun formasi Gu dari jalur perbaikan dengan menggunakan semua Gu yang ia pinjam. Ini adalah formasi abadi dari jalur perbaikan. Fang Yuan mengerahkan segala kehendaknya serta esensi abadi kurma merah. Dia mengaktifkan formasi Gu abadi itu. Gelombang cahaya putih membasahi gunung penyegelan surga seperti air yang mengalir. Dalam beberapa saat, Fang Yuan mengendalikan banyak hal sekaligus. Ia menggunakan gerakan pembunuh dari jalur perbaikan. Boom! Suara keras bergema saat udara tertekan. Pilar cahaya emas raksasa kini ditembakkan ke langit. Pilar cahaya emas itu memancarkan aura yang menakutkan. Kemanapun ia bergerak, cahaya putih dari formasi langsung terhempas. Pilar itu menembus gunung penyegelan surga dan menghujam ke inti. Di dalam gunung itu, tubuh zombie abadi Fang Yuan menjadi sasaran utama dari pilar cahaya emas, menekannya dengan begitu kuat. Tubuh zombie abadi Fang Yuan mulai berderit. Seiring berjalannya waktu, tubuh itu mulai pecah dengan perlahan. Fang Yuan dengan cepat menstabilkan pilar cahaya emas sebelum mengambil binatang buas yang masih hidup. Cahaya pedang melintas, kepala binatang buas itu terpenggal.
Darah pun menyembur deras dari leher binatang itu seperti air mancur berwarna merah. Aroma darah memenuhi udara. Namun, di bawah kendali Fang Yuan, pilar cahaya emas itu memancarkan kekuatan hisab yang luar biasa. Darah binatang buas tersedot habis oleh kekuatan tak kasat mata, membuat mayat binatang buas itu menjadi kering dalam sekejap. Kini pilar cahaya emas menyerap darah dan berubah menjadi emas kemerahan. Warna pilar itu menjadi semakin pekat, menjadi jauh lebih mengerikan dan dipenuhi dengan aura membunuh. Fang Yuan terus membunuh. Total 7 binatang buas tewas di tangan Fang Yuan. Pilar cahaya emas yang kemerahan itu menyerap semua darah mereka, berubah menjadi pilar cahaya darah yang memancarkan aura yang mengerikan. Rambut keenam menyaksikan semua proses itu dan tampak mengangguk dalam hati. Ia mengenali metode yang digunakan Fang Yuan. Inilah metode perbaikan Gu 7 jalur pembantaian darah. Ini adalah metode penyempurnaan Gu yang berasal dari Sekte Langya. Rambut keenam pernah mendengar namanya walaupun tidak tahu detailnya. Fang Yuan mendapatkan metode ini setelah menukar warisan Sekte Bayangan dengan Sekte Langya. Ia mempelajari metode ini dan mengambil esensinya untuk melakukan modifikasi, membuatnya menjadi lebih efektif untuk situasinya sekarang. Rambut keenam bahkan mengakui betapa briliannya modifikasi yang dilakukan oleh Fang Yuan. Kini Fang Yuan terus mengendalikan pilar cahaya darah, sementara rambut keenam pun mulai bergerak. Kini rambut keenam juga menjadi kunci penting dalam penyempurnaan ini. Mereka sudah membahas seluruh prosesnya secara detail. Jadi rambut keenam tahu persis apa yang harus ia lakukan. Rambut keenam mulai mengeluarkan material Gu yang sudah ia persiapkan. Beberapa menit kemudian semua material itu sudah diproses dengan sempurna. Di sisi lain, pilar cahaya darah yang Fang Yuan kendalikan mulai menyusut. Perlahan berubah dari pilar raksasa menjadi pilar seukuran batang pohon. Esensinya sudah siap. Tangkaplah, kata rambut keenam. Lalu ada 100 konsentrat material yang mengambang seperti gelembung tembus pandang. Semuanya terbang ke arah Fang Yuan. Fang Yuan lalu meraihnya dengan satu tangan dan melanjutkan dengan langkah berikutnya. Awan mulai menggulung di langit. Angin kencang pun mulai bertiup. Fang Yuan berteriak dan melemparkan semua konsentrat material itu ke langit. Begitu memasuki awan, 100 konsentrat material itu segera berubah warna menjadi merah muda. Lalu hujan gerimis dengan warna merah muda turun dari langit. Fang Yuan tetap fokus, jarinya bergerak hingga hanya bayangan jarinya yang terlihat. Hujan turun. Hujan ini disebut dengan hujan bunga merah muda. Sebagian besar hujan itu larut ke dalam pilar cahaya darah, lalu sebagian yang lain meresap ke dalam tubuh zombie abadi milik Fang Yuan yang terhubung dengan formasi Gu dari jalur perbaikan. Aroma bunga mulai memenuhi udara. Pilar cahaya darah perlahan menyusut hingga akhirnya menghilang sepenuhnya. Formasi abadi jalur perbaikan mulai bekerja dengan kecepatan tinggi, tidak seperti sebelumnya yang terasa lambat dan berat. Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, selama 500 tahun, Fang Yuan tidak pernah mendapatkan formasi abadi jalur perbaikan. Tetapi sekarang, ia memiliki banyak sekali detail tentang formasi ini. Dengan pencapaian Grandmaster dari jalur formasi yang ia miliki, ditambah dengan dukungan cahaya kebijaksanaan, Fang Yuan mampu memodifikasinya agar benar-benar cocok untuk Gu yang sedang ia perbaiki. Formasi ini terus bekerja, membentuk hubungan sementara antara tubuh zombie abadi, spring automi canda dan bahan-bahan yang dia gunakan. Melihat waktu yang tepat, Fang Yuan akhirnya membuka pintu formasi abadi. Pintu itu seperti balok kayu yang kemudian melesat keluar. Kayu bersinar keemasan seperti emas.
Tetapi setelah diperhatikan, ternyata itu memang terbuat dari kayu. Tetesan embun berwarna kuning menempel di permukaannya, dan awan halus terbentuk serta hancur secara perlahan di sekelilingnya. Inilah kayu ilahi awan emas, material abadi yang sangat berharga. Seperti material yang lainnya, kayu ilahi awan emas juga disimpan di dalam formasi gu jalur perbaikan dan dipelihara oleh 100 konsentrat material tadi. Formasi terus bekerja, kayu ilahi awan emas perlahan pecah dan menghilang. Pada saat yang sama, tanda dao jalur kayu mulai muncul di tubuh zombie abadi milik Fang Yuan yang menyerupai pola dari kayu ilahi awan emas. Tetesan embun juga terbentuk di sana, dan awan tipis mulai muncul di dahinya serta perut tubuh dari zombie abadi miliknya. Proses ini sangat lama. Fang Yuan pun segera berkata, "Gantikan aku." Rambut keenam yang tadi beristirahat segera mengambil alih formasi gu dari Fang Yuan. Sementara Fang Yuan segera duduk dan menggunakan waktu sebaik mungkin untuk memulihkan diri. Meskipun proses penyempurnaan ini terlihat mulus dari luar, sebenarnya setiap langkah seperti berjalan di atas es yang tipis. Pengeluaran esensi abadi Fang Yuan juga sangat besar, dan pikirannya ditekan dengan sangat berat. Bahkan dengan kemampuannya, Fang Yuan nyaris tidak mampu bertahan pada tahap ini. Fang Yuan beristirahat selama beberapa menit sebelum akhirnya membuka mata. Staminanya kini sudah pulih dan matanya tak lagi buram. Pikirannya pun menjadi lebih jernih. Rambut keenam menghela nafas lega saat melihat Fang Yuan kembali mengambil alih formasi itu. Mereka bertukar posisi dengan cepat. Dan saat ini, jalur kekuatan tubuh zombie abadi milik Fang Yuan telah sepenuhnya berubah menjadi kayu ilahi awan emas berbentuk manusia. Fang Yuan melanjutkan ke langkah berikutnya. Formasi abadi jalur perbaikan kembali terbuka, dan dari dalam seekor landak laut besar terbang keluar. Landak itu berukuran sebesar rumah, tubuhnya penuh dengan duri tajam berwarna emas keunguan. Landak ini disebut dengan landak bintang ungu, material abadi yang sangat langka. Di bawah pengaruh formasi abadi Fang Yuan, landak bintang ungu perlahan mulai menyusut, dan semuanya berjalan mulus sampai tiba-tiba dari tubuh landak bintang ungu, cahaya bintang yang mempesona tiba-tiba terpancar. Cahaya itu memantul ke segala arah seperti bola yang melompat secara acak. Formasi abadi jalur perbaikan langsung bergetar hebat. Fang Yuan langsung mengendalikannya. Wajahnya tegas dan konsentrasinya luar biasa. Usahanya hampir tidak memberikan hasil. Cahaya bintang yang memantul terus-menerus bertambah dari 1 menjadi 3. Gangguan pun menjadi semakin besar. Formasi abadi kini bergetar semakin hebat. Ini buruk. Rambut keenam menjadi panik. Bersatu dalam satu kehendak, ular merah mekar. Dalam sekejap sebuah tato ular merah muncul di dada rambut keenam dan mulai bergerak dengan cepat menuju ke arah lehernya. Di saat yang sama, kekuatan rambut keenam melonjak drastis. Tatapannya bersinar tajam, bahkan Fang Yuan pun terkejut melihatnya. Rambut keenam langsung melesat ke sisi Fang Yuan, membantu Fang Yuan mengendalikan formasi itu. Dengan bantuannya, bola-bola cahaya bintang yang memantulkan diri tadi berhasil dihancurkan. Beberapa saat kemudian, krisis pun akhirnya teratasi. Rambut keenam tampak terengah-engah dan wajahnya kelelahan. "Pemimpin sekte, selanjutnya saya serahkan pada Anda," ucapnya sebelum dia ambruk tak sadarkan diri. Fang Yuan terdiam sejenak. Tatapannya jatuh pada tato ular merah di leher rambut keenam. Dia segera mengalihkan perhatiannya, lalu kembali fokus pada formasi di depannya. Berkat aksi nekat dari rambut keenam, krisis dalam proses perbaikan gu berhasil diselesaikan. Fang Yuan lanjut ke tahap berikutnya.
Gerbang ketiga dari formasi abadi pun terbuka, dan sebuah material abadi yang baru terbang keluar. Material itu adalah sebuah batu, tapi unik. Batu itu memiliki wajah manusia yang terbentuk secara alami. Ada lebih dari ratusan wajah di sana, dan material itu disebut sebagai 1000 wajah batu manusia. Ini adalah langkah yang paling penting. Fang Yuan mengerahkan seluruh fokusnya pada proses perbaikan gu ini. Batu 1000 wajah segera hancur di bawah tekanan formasi Fang Yuan. Tapi wajah-wajah manusia itu tidak langsung lenyap begitu saja. Mereka berubah menjadi bayangan ilusi yang melayang menuju apertur Fang Yuan. Dinding apertur Fang Yuan yang semula penuh retakan kini mulai berubah. Retakan itu dipenuhi oleh batu ungu emas yang kokoh, dihiasi bintang-bintang kecil yang bersinar. Dari skala batu itu muncul duri-duri tajam yang menyerupai landak bintang ungu. Wajah-wajah manusia melayang mengelilingi apertur, dan di bawah kendali Fang Yuan, mereka terbang menuju Spring Autumn Cicanda yang tersegel di tengah apertur. Spring Autumn Cicanda yang disegel tidak bisa bergerak. Wajah-wajah itu mulai melesat satu demi satu dan terbang menjauh. Spring Autumn Cicanda sempat bergetar, tapi tetap stabil. Dan setelah berputar-putar untuk beberapa waktu, wajah manusia itu perlahan mulai meleleh seperti salju yang terkena panas matahari. Mereka menghilang, menyisakan benang-benang tipis yang tampak samar. Benang-benang itu tidak lain adalah kehendak surga. Setiap kali wajah manusia terbang melewati Spring Autumn Cicanda, mereka seperti menyerap sebagian kecil dari kehendak surga yang tersegel di dalamnya. Wajah-wajah manusia terus berputar mengelilingi Spring Autumn Cicanda, menyerap dan menarik kehendak surga yang tersembunyi. Benang-benang kehendak surga yang tertarik keluar segera diserap dan dihancurkan oleh formasi abadi perbaikan milik Fang Yuan. Proses ini berlangsung lama hingga wajah-wajah manusia tak lagi mampu menarik kehendak surga keluar. Fang Yuan tampak menghela nafas panjang. Kehendak surga benar-benar keras kepala. Dia jauh lebih kuat dari yang kukira. Kini wajah-wajah manusia mengelilingi Spring Autumn Cicanda, mengeram seperti sedang menggigit benang kehendak surga dengan gigi mereka. Semuanya mencoba menarik paksa kehendak surga untuk keluar. Spring Autumn Cicanda terus bergetar, tapi tetap aman. Tidak ada retakan tambahan. Formasi yang disusun oleh Fang Yuan adalah kunci dari penyempurnaan ini. Setelah puluhan kali, meski Fang Yuan mengerahkan semua wajah manusia yang tersisa, mereka tetap tidak mampu menarik sisa kehendak surga dari dalam Spring Autumn Cicanda. Fang Yuan sendiri masih bisa merasakan bahwa ada kehendak surga yang tersisa di dalam Spring Autumn Cicanda, meskipun jumlahnya sangat sedikit saat ini. Fang Yuan mendengus. Kehendak surga benar-benar menjengkelkan. Sepertinya aku harus menggunakan cara terakhir. Fang Yuan mendorong formasi hingga ke batas maksimum. Lalu duri-duri ungu emas yang memenuhi apertur itu mulai memanjang dengan liar, menusuk Spring Autumn Cicanda dari segala arah. Ratusan duri menembus tubuh dari Spring Autumn Cicanda. Namun Spring Autumn Cicanda tidak hancur. Sebaliknya, tubuhnya meleleh menjadi cairan giok hijau. Duri-duri itu secara naluriah menyerap cairan-cairan hijau itu. Akhirnya, di tempat semula Spring Autumn Cicanda hanya tersisa sedikit benang kehendak surga. Fang Yuan langsung menghancurkannya. Cairan hijau yang terserap mulai berkumpul di tengah apertur, perlahan membentuk kembali wujud dari Spring Autumn Cicanda. Fang Yuan menatap proses ini dengan mata memerah. Tubuhnya nyaris kehabisan tenaga. Formasi yang ia gunakan pun sudah mencapai batas. Akhirnya, Spring Autumn Cicanda terbentuk kembali. Sekarang, Spring Autumn Cicanda telah bersih dari kehendak surga. Akhirnya, Fang Yuan berhasil.
Fang Yuan pun kini bisa tersenyum dengan puas. Akhirnya perbaikan paralel peringkat 6 Spring Autumn Jicanda telah berhasil. Fang Yuan kembali mendapatkan kartu as miliknya. Setelah itu suara retakan mulai bermunculan. Fang Yuan tahu bahwa ini akan terjadi. Dia tidak berusaha untuk menghentikannya. Retakan itu berasal dari apertur yang kini mulai runtuh. Aku sudah siap untuk menghadapi ini, kata Fang Yuan sambil tersenyum kecil. Di samping formasi abadi, sebuah kelompok jiwa muncul. Jiwa itu segera bergerak masuk ke dalam tubuh zombie abadi Fang Yuan. Tubuh zombie abadi itu lalu membuka mata dan mengangguk ke arah Fang Yuan. Dia telah menggunakan metode khusus untuk membagi sebagian jiwanya. Inilah hasil dari gerakan pembunuh pemisah jiwa, klon jiwa pertama Fang Yuan. Fang Yuan tersenyum dan segera mengaktifkan gerakan pembunuh abadi, kekuatan membalikkan hidup dan mati. Ini adalah teknik yang ia ciptakan berdasarkan modifikasi dari api nirvana milik Huo Tianmo. Teknik ini mampu menghidupkan kembali tubuh zombie abadi. Dan kekuatan membalikkan hidup dan mati yang digunakan Fang Yuan sekarang jauh lebih kuat dan stabil dibandingkan dengan versi Huo Tianmo. Tubuh zombie abadi itu akhirnya kembali hidup dan segera menelan Gu Umur yang Fang Yuan lemparkan. Dengan memakan Gu Umur, ia mendapatkan umur baru dan tidak akan mati seketika setelah dihidupkan kembali. Sekarang setelah apertur Fang Yuan hancur, badai terbentuk dan bukaan abadi dari tubuh zombie pun kini mulai berkumpul dengan cepat. Lalu ini masih belum selesai. Fang Yuan mengaktifkan formasi teleportasi, memindahkan tubuh zombinya serta tubuhnya sendiri ke salah satu wilayah terpencil di dataran utara. Di sana, Fang Yuan mengatur agar tubuh zombie yang kini telah berubah menjadi manusia untuk menghadapi bencana kesengsaraan supaya nanti tubuh itu bisa naik ke peringkat 6. Akhirnya proses naik ke ranai portal pun dimulai dan Fang Yuan segera mengalihkan bencana kesengsaraan yang dihadapi oleh tubuh zombinya ke dalam aperturnya sendiri. Dan di hadapan Fang Yuan, bencana peringkat 6 seperti ini bukanlah masalah yang serius. Ia dapat menyelesaikannya dengan sangat cepat. Dalam waktu singkat, akhirnya, tubuh zombie Fang Yuan yang sudah bangkit ini telah menyelesaikan proses kenaikannya ke ranah immortal menggunakan apertur pertamanya. Jalur yang Fang Yuan gunakan adalah jalur waktu. Dan Fang Yuan menempatkan Spring Autumn Jicanda sebagai gu inti dari tubuh zombie itu. Sehingga tanah terberkati yang terbentuk di dalam tubuh zombie itu adalah tanah terberkati musim semi, musim gugur. Akhirnya, Fang Yuan telah menyelesaikan tujuannya hari ini. Dia membersihkan kehendak surga dari Spring Autumn Jicanda, lalu kemudian membangkitkan tubuh zombinya menjadi tubuh sejati atau manusia biasa dan menempatkan salah satu jiwa terpisahnya di dalam tubuh baru yang naik ke ranah immortal. Ya, kurang lebih gambarannya seperti itu, lur. Jadi saat ini Fang Yuan bisa dikatakan punya dua tubuh, di mana tubuh satunya itu ditempati oleh jiwa terpisah atau jiwa terbelah miliknya. Ya, kurang lebih mirip-mirip seperti rambut ke-6 yang merupakan jiwa terbelah dari jiwa spektral. Nah, Fang Yuan juga punya jiwa terbelah pertamanya yang ia tempatkan di tubuh asli miliknya. Tubuh asli yang sebelumnya zombie menjadi tubuh manusia biasa. Oke, sekian kisah hidup Fang Yuan hari ini. Semoga dapat dicerna proses yang cukup panjang tadi. Dan kita jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, see you again di next video dan bye.